Mbak, Mas, mahasiswa PGSD yang hebat. Salam sehat. Kita ketemu lagi pada perkuliahan manusia dan lingkungan tentang sistem tubuh manusia. Nah, pada kesempatan ini ada beberapa aktivitas yang akan saudara lakukan. Ya, kita lihat dulu. Yang pertama, kita mempelajari sistem tubuh manusia, di mana hari ini nanti Anda akan diawali dengan kuis yang akan saya bagikan melalui link. Link tersebut akan menguji pemahaman saudara tentang sistem pencernaan, sistem transportasi, dan sistem indera. Selanjutnya, Anda diminta untuk belajar mandiri, membaca dari materi yang sudah saya upload di Spada. Kemudian, setelah Anda membaca materi, ada tugas kelompok, yaitu kalian akan diminta untuk merancang praktikum uji kepekaan panca indera. Jadi tugasnya hanya merancang praktikum tentang uji kepekaan indera, tentang indera penglihatan, indera pembau, indera perasa, indera pendengaran, dan indera peraba. Selanjutnya diupload dalam bentuk format bisa Word atau PDF yang meliputi judul, tujuan, alat bahan dan cara kerja, dan tabel pengamatan. Hanya itu saja ya, tanpa hasil hanya berupa tabel pengamatan. Jadi Anda hanya diminta merancang praktikum, misalnya praktikum untuk menguji kepekaan mata. Itu bagaimana? Misalnya dengan menggunakan bintik buta atau bintik kuning. Atau uji kepekaan indera perasa. Itu menggunakan apa? Misalnya dengan berbagai macam rasa, asin, manis. Nah, itu terserah dari kreativitas kelompok dalam menguji kepekaan indera. Selanjutnya, hasil rancangan praktikum tersebut dipresentasikan setiap kelompok pada pertemuan minggu depan. Oke. Selanjutnya yang kelima adalah tugas mandiri. Ya, di mana tugas mandiri tersebut kita harus akan melihat bahwa Anda diminta menggambar 5 sistem tubuh manusia pada kertas gambar, yaitu 5 sistem tubuh manusia yang terutama di SD itu sistem rangka dan sistem otot, sistem pencernaan, sistem pernapasan, sistem transportasi, dan sistem indera. Tugas tersebut petunjuknya ada di Spada, tolong dicermati. Jadi menggambar menggunakan kertas A3, kemudian diwarnai, diberikan bagian-bagiannya, misalnya ini bagian mulut, itu ada bagian apa saja, kerongkongan, kemudian ada bagian laring, dan sebagainya, diwarnai, dan difoto, dijadikan satu file, diupload minggu depan. Sedangkan untuk tugas kelompok untuk merancang praktikum uji kepekaan panca indera, ini akan di-uploadnya maksimal tanggal 27 Juni 2021 pada jam 21 atau jam 9 malam. Maka saudara, untuk saat ini kita akan melanjutkan dulu tentang perkuliahan. Materinya yaitu tentang sistem pencernaan. Kita lihat bahwa di dalam gambar tersebut itu ada, kalau kita mempelajari sistem pencernaan itu ada alat pencernaan, proses pencernaan, dan juga ada gangguan pencernaan. Itu ada 3 itu. Jadi kalau kita mempelajari sistem tubuh manusia, itu kita harus mencermati alat, proses, dan gangguan pada sistem tubuh manusia. Untuk sistem pencernaan, alatnya berupa rongga mulut,
lidah, kemudian ada kerongkongan, ada hati, selanjutnya ada empedu, ada usus, ada lambung, ada usus besar, usus halus, usus 12 jari, dan anus. Di sini, di sistem pencernaan, di sini ada proses pencernaan yang menggunakan enzim bisa terjadi di mulut dan juga di lambung. Di mulut dan di lambung selain ada proses pencernaan enzimatis dan juga ada pencernaan mekanik. Nah, ini secara sekilas ya. Selanjutnya ada gangguan pencernaan meliputi banyak sekali akibat-akibat pencernaan, misalnya kolik atau misalnya penyakit karena terlalu banyak E. coli, itu misalnya sakit diare, tifus. Nah, ini adalah gangguan pencernaan yang disebabkan oleh bakteri. Atau misalnya asam lambung. Nah, ini disebabkan karena gangguan pada naiknya asam lambung. Nah, ini bisa Anda pelajari lebih lanjut. Nah, ini adalah sekilas tentang sistem pencernaan. Selanjutnya, kita mempelajari ke sistem transportasi manusia. Kalau kita lihat bahwa sistem transportasi manusia itu terdiri dari alat transportasinya, kemudian proses transportasi, dan juga gangguan sistem transportasi manusia. Alat transportasi manusia meliputi darah, kemudian alat peredaran darah, pembuluh darah, kemudian jantung. Nah, kita lihat di sini bahwa darah yang biru itu darah yang banyak mengandung oksigen, kemudian yang merah itu mengandung banyak karbon dioksida. Nah, di sini dari pembuluh darah itu tadi kita akan mengenal sistem peredaran darah besar dan sistem peredaran darah kecil. Nah, di sini alat peredaran darahnya berupa jantung. Di sini ada 4 ruangan, yaitu kita mudahkan ada sasi babi, ada serambi kanan, serambi kiri, bilik kanan, dan bilik kiri. Nah, kemudian ada pembuluh darah yang menghubungkan jantung dan ke seluruh peredaran darah di dalam tubuh. Untuk gangguan pencernaan, gangguan transportasi manusia, itu Anda bisa mempelajari misalnya kelainan darah, ada thalassemia, atau ada kanker darah, ada hemofilia, dan sebagainya. Nah, selanjutnya kita lanjut ke sistem ekskresi. Ada 5 alat ekskresi dalam tubuh manusia, yaitu paru-paru, hati, kulit, dan ginjal. Ada 4 ya, maaf, ada 4. Ya, dari paru-paru, ekskresi apa yang dikeluarkan berupa uap air dan karbon dioksida CO2. Sedangkan hati, dia akan mengekskresikan juga berupa kelenjar yang masih digunakan tubuh, yaitu sekresi yang masih diperlukan oleh tubuh, kelenjar dan enzim untuk pencernaan. Sedangkan dari kulit itu mengeluarkan air dan kadar garam. Selanjutnya ginjal itu akan mengeluarkan air, kemudian garam, dan juga amonia pada saat kita mengeluarkan sisa pencernaan dari ginjal tersebut. Nah, kelainan-kelainan pada sistem ekskresi itu banyak sekali yang bisa Anda pelajari. Itu yang diantaranya adalah kelainan pada ginjal, bisa batu ginjal, pada kulit karena penyakit kulit, pada paru-paru bisa karena disebabkan oleh bakteri atau jamur, kemudian pada hati bisa ada sirosis dan lain sebagainya. Baik, kita melanjutkan kepada sistem indera, yaitu ada indera mata, indera penglihatan,
indera pendengaran yang berupa telinga, yaitu ada telinga luar, telinga tengah, dan telinga dalam. Yang menghubungkan antara saluran telinga dengan pencernaan dengan mulut adalah saluran eustachius. Sedangkan ini ada kulit, ini adalah kelenjar kulit, ada bagian dermis, kemudian ada bagian bagian kulit yang bagian luar. Selanjutnya ada bagian indera peraba, yaitu berupa lidah. Ini ada bagian lidah yang menunjukkan rasa manis, pahit, asin, dan pahit. Selanjutnya ada indera pembau, ya di sini berupa hidung yang berupa saraf-saraf organ yang menerima sinyal bau baik. Kemudian direspon di otak untuk kita merespon bahwa ini bau gurih, bau harum, dan sebagainya. Selanjutnya pada sistem reproduksi pada manusia, kita lihat pada sistem reproduksi wanita dan pria, itu alat reproduksinya berbeda. Sedangkan kalau wanita, ini ada yang paling luar adalah vagina, kemudian ada uterus, dari vagina cervix menuju ke uterus atau rahim, dan yang menghasilkan telur adalah tuba fallopi. Kemudian di sini ada oviduct, yaitu yang menghasilkan kita pertemuan antara sel kelamin jantan dan sel kelamin betina atau sperma dan ovum sehingga terjadi fertilisasi. Kalau terjadi fertilisasi nanti akan selanjutnya bergerak, sigotnya itu bergerak menempel di uterus atau dinding rahim. Selanjutnya alat reproduksi pria itu yang paling luar adalah penis, kemudian skrotum di sini berupa epididymis dan menuju ke kandung kemih. Di sini ada kelenjar prostat juga. Nah, di sini di testis ini menghasilkan sel-sel kelamin jantan atau yang namanya sperma. Nah, pada sistem reproduksi manusia itu juga sangat menarik karena terjadi peristiwa fertilisasi atau perkawinan, yaitu peleburan antara sel kelamin pria dan sel kelamin wanita. Nah, ini untuk alatnya. Kemudian di sini ada hormon-hormon juga yang berpengaruh pada wanita. Ya, misalnya hormon progesteron atau estrogen pada saat wanita itu hamil itu akan menjadi hormon progesteronnya semakin berkembang. Sedangkan kalau pada pria yang menjadikan maskulin adalah hormon testosteronnya. Kelainan-kelainan pada sistem reproduksi pada manusia itu pun beragam pada wanita dan pria. Ya, nanti Anda bisa pelajari lebih lanjut. Cerita selanjutnya adalah pada sistem saraf. Nah, ini adalah gambar saraf, ada gambar sel saraf. Nah, sistem saraf itu sistem yang diatur oleh hipotalamus di otak kita. Ya, ini ada batang-batang saraf, ada dendrit dan akson, kemudian ini sel-sel saraf ya yang menerima rangsang dari sekitarnya kemudian diproses di dalam otak. Sel-sel saraf itu namanya neuron. Selanjutnya adalah ini kita lihat bahwa ini sistem hormon, yaitu pada hormon yang mengatur sistem hormon pada laki-laki dan perempuan yang diatur oleh hormon hipotalamus ya laki-laki dan perempuan. Ini hormon tiroid, hormon paratiroid, ini yang dihasilkan oleh kelenjar ya. Ini kelenjar timus, kelenjar paratiroid, tiroid, kemudian hipotalamus, kemudian ini kelenjar adrenal, kelenjar kidney, pankreas, ini ovarium, uterus, dan di sini testis. Ini semuanya menghasilkan hormon yang di sini dihasilkan oleh kelenjar.